Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Andi, terima kasih atas kesempatan yang Pak Andi berikan pada saya selaku calon guru penggerak Kota Malang dari Sekolah SMP Negeri 13 Malang. Pak Andi adalah salah satu teman guru saya di SMP 13 Malang. Beberapa waktu yang lalu saya dan teman-teman guru penggerak yang berada di SMP Negeri 13 Malang sudah melakukan pengimbasan, yaitu tentang budaya positif. Ya, itu adalah ilmu guru yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Nah, saya menginginkan memang bagaimana ilmu yang baik ini bisa disampaikan juga ke teman-teman guru, rekan sejawat. Alhamdulillah nanti bisa diterapkan juga di kelas Bapak Ibu guru yang lain. Mungkin kira-kira dari apa yang saya dan teman-teman sampaikan melalui rapat pleno di ruang guru, ilmu baru apa yang Bapak dapatkan dari saya sebagai calon guru penggerak? Ya, Pak, jujur ya, pada masa pandemi ini itu pembelajaran saya itu masih terfokus ke pemberian knowledge atau keterampilan. Jujur, karena kan nggak tatap muka secara langsung, jadi masih terfokus ke itu. Dan setelah jenengan guru penggerak itu memberikan sosialisasi, ternyata di era pandemi ini tidak menutup kemungkinan untuk membelajarkan tentang budaya positif kepada anak-anak, sehingga nilai-nilai karakter anak ini tetap bisa tumbuh meskipun pembelajarannya tidak dilaksanakan di sekolah. Alhamdulillah, jadi sekarang saya tidak hanya menerapkan yang untuk pengetahuan dan keterampilan saja, namun juga berusaha bagaimana mengembangkan sikap anak-anak ini. Oke, terima kasih Pak. Jadi berarti menurut Bapak apakah apa yang saya sampaikan tentang budaya positif itu bermanfaat bagi Bapak dalam pembelajaran? Ya, sangat bermanfaat Pak. Karena dengan adanya itu membuat pembelajaran saya ini menjadi lebih menarik. Anak-anak menjadi aktif. Anak-anak ini bisa aktif karena apa ya? Dengan kesepakatan kelas yang dibuat, itu anak-anak ini bisa mengungkapkan apa yang dirasakan, bercerita. Nah, kemudian saya analisis, oh ternyata anak-anak membutuhkan ini, anak-anak lebih ingin diberikan pemahaman dulu baru tugas. Kemudian anak-anak juga lebih suka untuk pembelajaran tatap muka, sehingga saya memanfaatkan Google Meet Pak kemarin Pak sama anak-anak. Ya. Jadi menurut Bapak itu apa mungkin manfaat yang spesifik yang itu berguna bagi anak-anak untuk mengembangkan dirinya dalam pembelajaran selain yang Bapak sampaikan tadi? Ada Bagaimana? manfaat spesifik bagi anak-anak? Jadi anak-anak itu apakah mau diajak berkolaborasi dengan Pak Andi dalam membuat budaya positif di kelas Pak ya kemarin? Iya, di kelas. Ya, mau Pak. Anak-anak ini sekarang alhamdulillah untuk sikapnya aktif. Kemarin ada kelas yang memang kalau saya chat itu enggak pernah balas Pak. Tapi setelah budaya positif ini menerapkan peraturan pembelajaran, itu jadi anak-anak sudah mengungkapkan apa yang dirasakan sehingga lebih terbuka kepada saya. Jadi kira-kira apa yang Bapak sampaikan kemarin ketika Bapak memulai bertemu dengan siswa di kelas dalam membuat budaya positif? Apakah Bapak membuat kesepakatan kelas? Iya. Oh iya, mungkin ceritakan Pak tahapan-tahapan Bapak dalam membuat kesepakatan kelas itu. Ya. Tahap-tahapan yang dimulai pertama itu menggali ide atau harapan dari anak-anak. Kan anak-anak kalau sama gurunya kan malu Pak kalau menyampaikan secara langsung. Jadi saya membuat Google Form. Ya, Google Form, dan saya cantumkan bahwa Google Form ini diisi seperti curhat saja, tidak berpengaruh terhadap nilai. Ya, sehingga anak-anak isinya banyak Pak. Di satu pertanyaan itu maaf, itu ya. Google Form isian singkat atau pilihan ganda? Itu jawaban panjang Pak. Jawaban panjang. Mungkin bisa contohnya aja Pak.
Mungkin instrumen apa yang Bapak tulis sehingga anak-anak itu bisa menulis tentang kemauannya, keinginannya, impiannya gitu. Ya. Yang pertama itu terkait dengan bagaimana impian terkait kelas yang kalian inginkan, kelasnya seperti apa. Itu. Kemudian terkait dengan saat di kelas bagaimana agar kalian nyaman untuk berpendapat, menjawab, tidak ada rasa ketakutan itu. Oke, terus Bapak kesulitan nggak dengan jawaban anak-anak yang beragam ya? Iya. Apa yang Bapak lakukan dengan jawaban yang beragam itu untuk membentuk suatu kesepakatan kelas poin demi poin? Iya. Jadi kan jawaban anak-anak kan beragam. Iya. Ada yang jawabannya sesuai menjawab, ada yang tidak. Ada yang tidak menjawab seperti itu. Seperti jawaban terserah Bapak. Itu adalah iya. itu Pasif ya? Iya. Pasif. Iya, itu. Kalau jawaban terkait itu langsung saya reduce atau Skip. ya, Oke. dihilangkan. Jawaban anak-anak yang rasional yang bisa dilaksanakan ini saya pilih, kemudian dari misalkan 30 anak, kemudian saya ada yang 10 enggak masuk kriteria. Nah, dari ke-20 ini mengarah kemana? Nah, itu kemudian saya buat gambaran umum dari ke anak ini. Kira-kira Bapak kemarin membuat poin itu ada berapa poin? Misalnya tentang apa? Topik kesepakatannya membuat topik tersendiri atau topik umum? Mohon maaf, Bapak sudah membuat kesepakatan kelas? Sudah. Jadi membuat satu topik misalnya kebersihan Ya, atau umum, jadi banyak poin-poinnya. banyak poin-poinnya, Pak. Oke, mungkin jadi kesepakatan yang diambil di kelas Bapak, Ya. kemudian poin-poinnya mesti Bapak ingat misalnya apa? Ya. Ada juga kan anak-anak kan pembelajaran IPS ya. Jadi anak-anak lebih suka mana pembelajarannya individu atau kelompok. Nah, anak-anak itu lebih suka kalau berkelompok karena mereka merasa kalau individu itu mereka merasa kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Seperti tugas terkait dengan membuat dinamika penduduk yang di sekitar mereka itu kesulitan. Terus berarti anak-anak itu antusias ya ketika Bapak mengajukan kesepakatan kelas? Alhamdulillah. Berapa persen anak-anak itu melalui apa Bapak membuat kesepakatannya itu setelah poin-poin ditulis, Ya. kemudian dan dilempar lagi ke siswa? Iya. Terus anak-anak menyepakati, merevisi begitu? Iya, Mungkin Bapak bisa menceritakan lebih dalam. Iya. Jadi setelah menggali ide dari anak-anak, menggali harapan dari anak-anak, nah kemudian kan sudah terkumpul banyak. Nah itu saya analisis seperti tadi, yang tidak sesuai dengan pertanyaan di skip atau dihapus. Nah kemudian yang sudah sesuai, nah ini di gambaran umum dari pertanyaan ini keinginan anak yang seperti apa berarti. Nah seperti itu. Setelah itu saya sudah selesai, kemudian saya pertemuan berikutnya saya bahas dengan anak-anak lewat Google Meet. Nah, anak-anak menyetujui terkait ya banyak yang disetujui terkait anak-anak ingin berkelompok, ingin tatap muka. Jadi 1 bulan sekali anak-anak minta Google Meet, Pak. Oh gitu ya? Iya. Itu salah satu poin kesepakatan? Iya, itu. Karena terlalu bosan, Pak. Kalau misalkan ketika Bapak melakukan Google Meet, apakah semua siswa itu hadir di Google Meet? Alhamdulillah untuk biasanya kan banyak yang tidak hadir. Tapi kalau ini dalam satu kelas hanya 2 atau 4 aja yang tidak hadir. Kira-kira mengapa ya anak-anak itu antusias ketika Bapak menginginkan membuat kesepakatan kelas? Karena itu, Pak. Karena kan itu sama anak tidak dianggap tugas, tapi dianggap sebagai tempat untuk cerita unek-unek mereka, apa kelas yang diinginkan seperti apa. Nah itu, Pak. Oke. Setelah Bapak membuat kesepakatan kelas, kemudian sudah diterapkan di pembelajaran, Pak? Alhamdulillah sudah. Kan kita sudah pembelajaran beberapa waktu ini ya. Mungkin Bapak bisa menceritakan atau membandingkan dengan ketika di semester kemarin. Iya. Ada bedanya enggak, Pak? Kalau yang di semester kemarin itu, Pak, ya jujur ya. Iya. Anak-anak itu yang pertama nggak disiplin. Contohnya, Pak?
Ya, jadi banyak yang tidak hadir di pembelajaran. Dalam satu hari itu sekitar 6-7 yang tidak hadir. Itu. Kemudian datangnya terlambat. Kemudian saya WA di grup itu tidak dibalas. Ini ada yang kelas sampai seperti itu ada. Iya, iya, iya. Saya assalamualaikum anak-anak. Kayak gitu tidak dibalas sama anak-anak. Di semester ganjil, pernahkah Bapak itu bertatap muka secara virtual dengan anak-anak? Belum pernah. Nggak pernah. Belum Baru pernah. kali ini ya, Iya, ketika baru membuat kali ini. kesepakatan. Ya. Mungkin bisa di apa kira-kira wajah anak-anak apa yang nampak menurut Bapak itu? Antusias Pak, senang. Antusias, Ya. senang. Anak-anak antusias senang karena saya tanya, Pak sering adakan kayak gini Pak? Ya gitu. Jadi Bapak sudah menerapkan dalam pembelajaran menggunakan virtual ini di semester genap ini? Iya. Di materi apa Pak? Kalau yang Google Meet Pak. Ya. Kalau ini ya itu Pak, membahas tentang kesepakatan kelas sama gambaran umum materi untuk semester genap. Terus di materi yang Bapak sampaikan setelah membuat kesepakatan, ada bedanya nggak? Ada Pak, itu kelas ya ini yang sudah saya sebutkan, kelasnya itu enggak mau respon. Kalau saya WA di grup itu yang respon hanya satu atau enggak ada sama sekali. Alhamdulillah. Tadi itu saya saya mengajukan pertanyaan kuis 3 jawab 2 pertanyaan, tapi yang menjawab hanya 3. Itu anak-anak langsung jawab terus sudah ya anak-anak dikirim lagi. Padahal saya minta 3 untuk kira-kira apa menurut Bapak apakah dampak dari ini kelas yang sama ya yang Bapak ajar dengan semester kemarin ya? Iya, sama. Apakah memang dampak dari kesepakatan kelas yang dibuat menurut Bapak? Iya, menurut saya. Jadi apa kira-kira rekomendasi yang Bapak pada teman-teman sejawat yang lain? Apa rekomendasi yang bisa Bapak sampaikan terkait bagaimana merancang pembelajaran yang menyenangkan, kemudian yang inovatif sehingga di masa pandemi ini anak-anak itu antusias dalam belajar. Ya. Yang mungkin menurut saya yang pertama itu jangan langsung dikasih tugas atau materi, harus digali dulu apa keinginan anak, apa yang diharapkan anak, itu penting Pak. Ya, kalau kita tahu itu, nah untuk jalan ke depan ini pasti lebih mudah. Kemudian juga sesuai dengan harapan anak sehingga anak-anak antusias. Jadi kesepakatan kelas itu sangat dibutuhkan. Kemudian dari kesepakatan kelas itu kan kita tahu kan apa yang akan kita jalankan ke depan.